Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat moderasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi bangsa kita, yaitu bulan yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan atau hari ulang tahun yang ke-75 bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah yang diberikan cuma-cuma oleh para penjajah, baik itu Jepang ataupun Belanda. Kemerdekaan kita diraih oleh perjuangan para anak bangsa yang telah menumpahkan nyawa, darah, dan juga harta benda mereka. Para pejuang yang berasal dari berbagai etnis, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan, Papua, bahkan dari ujung Aceh sampai ujung Papua sana. Bahkan orang-orang ini berasal dari berbagai etnik, agama, baik Islam, Kristen, Konghucu, Hindu dan Buddha. Mereka bersatu, mereka berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita melihat pada masa ini, kita mungkin akan merasa sedih karena kita lihat baru-baru ini terjadi kekerasan, yaitu daerah Solo, kekerasan yang mengatasnamakan agama, kekerasan yang mengatasnamakan golongan disebabkan perbedaan cara pandang terhadap agama Islam yang ada di negara ini. Kalau kita lihat juga, kasus-kasus ini bukan hanya terjadi baru-baru ini. Kasus kekerasan atas nama agama terjadi di berbagai daerah. Mereka mengatasnamakan agama untuk pembenaran tindakan mereka. Padahal bangsa Indonesia tidak pernah mewarisi yang namanya tidak pernah mewarisi kekerasan dalam darah bangsa dan Nusantara ini. Sebagai contoh, masuknya Islam di Indonesia ya dibawa oleh para ulama yang kita kenal dengan Wali Songo. Wali Songo masuk ke Indonesia, contohnya adalah Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel masuk ke tanah Nusantara pada masa itu, Sunan Ampel tidak semerta-merta merubah adat istiadat, tidak semerta-merta mendobrak atau mengganti adat istiadat yang ada di Nusantara pada masa itu, tapi beliau membuat aturan-aturan yang Islami tapi tetap menjaga budaya lokal yang ada pada masa itu. Selain itu kita juga kenal dengan namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadikan seni kebudayaan wayang untuk menyebarkan agama kita, agama Islam yang ramah, bukan agama yang marah-marah seperti sekarang. Alhasil bahwasanya dari sejarah singkat tadi kita dapat memetik hikmah bahwasanya ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya yang diajarkan oleh para wali-wali Songo kita, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, bukanlah Islam yang marah-marah kepada orang lain yang berbeda. Bahkan jangankan kepada umat beragama yang berbeda, tetapi sekarang yang terjadi adalah Islam yang marah kepada umat beragama Islam itu sendiri. Hadirin sahabat moderasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita pada masa ini, kita sebagai bangsa Indonesia bisa menjadikan momentum kemerdekaan kita untuk memperkuat, untuk meningkatkan komitmen kebangsaan kita, bahwasanya Pancasila merupakan ideologi yang sudah final bagi bangsa Indonesia untuk dapat merekatkan perbedaan baik suku, agama, ras dan budaya, sehingga bangsa Indonesia tidak terbawa kepada perpecahan seperti contohnya negara-negara di Timur Tengah sana. Kemudian sahabat moderasi yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita meningkatkan komitmen kebangsaan kita terhadap bangsa kita juga harus sadar bahwasanya perbedaan, keanekaragaman yang ada merupakan sunnatullah yang Allah telah ciptakan bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Kita tidak perlu meresahkan perbedaan yang ada, tetapi kita merangkul, kita menghargai antar umat beragama, baik umat
yang berbeda ataupun umat Islam itu sendiri. Mengakui keberaneka-ragaman bukan berarti kita mengakui kebenaran perbedaan itu, tetapi kita mengakui adanya perbedaan untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, dan lain sebagainya. Sahabat moderasi yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sebagai bangsa Indonesia memiliki komitmen kebangsaan yang baik, memiliki nilai-nilai toleransi kepada sesama sebangsa dan setanah air, dan juga kita juga bisa menghargai yang namanya nilai-nilai budaya, adat istiadat yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang ada dalam sejarah bangsa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.